Puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Hari ini kita semua merayakan hari Paskah. Artinya hari kemenangan. Yesus bangkit dari antara orang mati. Dosa sudah dikalahkan, maut sudah dikalahkan. Kita semua menjadi orang-orang yang menang di dalam Kristus. Amin saudara. Kita beri kemuliaan yang paling mulia bagi Tuhan. Baik. Beri kemuliaan, mari duduk. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Sekali lagi kita beri kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan. Mari saudara, kita akan mulai perayaan Paskah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita daripada Paskah ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan, kami mau bersorak-sorai merayakan satu hari kemenangan, di mana Engkau telah menang atas maut. Engkau telah mengampuni dosa seluruh umat manusia, terutama kami semua yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Terima kasih Bapa. Kami mau menyatakan itu dalam semua acara yang akan diadakan di tempat ini. Baik saudara, acara Tuhan, pujian yang disampaikan oleh tim Praise and Worship. Semua acara yang disampaikan oleh anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Paduan Suara Sion juga akan memuji Tuhan, menyampaikan firman Tuhan melalui pujian. Dan juga hamba Tuhan yang akan memberitakan firman Allah. Mari Tuhan, urapi kami semua dengan kuasa-Mu dari surga. Kami semua yang hadir juga, Engkau kuasai dan kuasa Allah. Sehingga ada suasana sorga bersama-sama dengan kami semua pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau juga akan menghantar saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Hantar mereka Tuhan. Tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama. Berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang mengasihi Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Shalom jemaat Rehoboth. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Boleh angkat tangan yang bersukacita, boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Hari ini Tuhan telah menang atas maut, amin. Dan kemenangan Tuhan itu buat kita semua, amin. Kasih sekali lagi kemuliaan buat Yesus. Yeay. Hari ini kita mau bersukacita. Amin. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Ho! Hari ini bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Amin. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita ngomong. Semua say. Hari ini harinya
semua hari ini. Haleluya. Yes. Saya yakin hari ini kita semua bergirang, kita bersuka cita, amin. So kita mau ekspresikan ini sama Tuhan, kita mau angkat tangan, kita mau tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Oh giranglah, oh giranglah. Semua katakan. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah. Kita mau tunjuk kanan kirinya ya. Tuhan Yesus amat cinta pada kamu. Oh giranglah, amin. Besar Allah kita, ajaib dan heran, haleluya. Allah kita heran dan besar. Say. Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Yes. Allah yang cinta kita semua. Berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Amin. Di dalam Yesus ada kemenangan. Di dalam Yesus ada pengharapan, amin. Yeay. Kita mau katakan dengan iman lagu ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Say. Say. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Semua jemaat, come on. Dalam nama Yesus ada apa? Yes. Bisa lebih keras lagi Rehoboth, come on. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Come on. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya 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 Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Saudara, ini hari kemenangan buat kita semua. So kita harus kasih salam kemenangan dulu satu sama lain. Katakan, Yesus bangkit, kita menang. Yesus bangkit, kita menang. Haleluya. Yes. Hari ini kita harus lebih bersukacita, saudara. Yesuslah Raja yang paling mulia. Amin. Mari semua bertepuk tangan.
bagi Engkau Yesus. Segala pengagungan hanya bagi Engkau Yesus. Haleluya. Mohon pagi hari ini Jemaat Rehoboth kita mau sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Come on. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar. Kami nyatakan Kau mulia Yesus, segala yang ada. Are you ready? 1, 2, 3, jump! Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Kita mau katakan sekali lagi sama-sama. Mulia namamu. Kasih kemuliaan buat Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Namun seperti Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior on the cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid Him down in Joseph's tomb, the entrance seat, but heavy stone, Messiah still and not alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Forever stands He will stand.
of heaven rose again. Oh, tell them where is your sleep? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. We will sing Your praise, oh Lord our God. In rows of white, the blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints. My gaze just fixed on Jesus' face. Mari saya undang untuk setiap jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita nikmati kasih Tuhan hari ini. Kita sudah diselamatkan, kita sudah dibebaskan. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, nyatakan dengan segenap hatimu bahwa Dia sudah bangkit dan hidup. Come on, sing it together. Haleluya Yesus. Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan. Tidak akan pernah bisa terpikir, terbayangkan Tuhan dalam hidup kami. Betapa Engkau mati bagi kami ya Tuhan. Dan bangkit bagi kami semua ya Tuhan. Memberikan kemenangan Tuhan. Dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan, dalam Kristus Yesus, ada kekuatan kami, ada pengharapan kami, ada kemenangan kami di sana. Mari hari ini, saya mau mengajak untuk setiap jemaat. Kita punya waktu pribadi sama Tuhan. Bukan dengan orang di kanan kirimu, mari datang sama Tuhan secara pribadi saat ini. Mari saya ajak kita semua mengangkat tangan. Dan kita mau bilang sama Tuhan. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, dan aku nyatakan kemenangan dalam
sekali lagi katakan. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan dan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku, sekali lagi katakan, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan dan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku. Dalam Yesus. Sekali lagi boleh kita sama-sama katakan. Dalam Yesus. Haleluya Yesus. Semua kekuatan kami, pengharapan kami, tumpuan hidup kami hanya Engkau Tuhan. Kalau gak ada karyamu yang besar Tuhan di atas kayu salib dan kebangkitanmu yang dahsyat Tuhan, hidup kami gak ada artinya Tuhan. Hari ini kami terima kemenangan darimu. Harapan dan kekuatan kami hanya di dalam Kristus Yesus. Haleluya Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik. Kami mau memberikan persembahan, kami mau mengembalikan persepuluhan Tuhan. Tuhan, ajarkan kami untuk kami memberi dengan kerelaan hati kami. Mari Engkau yang berkati setiap orang yang mengelola keuangan Tuhan, supaya bisa mengelola dengan baik dan namamu semakin dipermuliakan di atas muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silahkan duduk, selamat memberi.
Para prajurit trauma. Tadi Yesus sudah hilang. Dia takut saya juga menghilang. Jadi saya dikawal sama mereka. Mereka akan mengerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh, saudara. Shalom. Selamat pagi, saudara. Selamat Paskah. Saudara boleh lihat kiri kanannya. Wow, ini penuh, saudara. Senang sekali ya kalau kita bisa sepenuh ini, ya sebanyak ini setiap minggu. KU1 segini harusnya ya, KU2 segini. Ini kalau saya hitung kurang lebih ada 5.000-an lah, ya 5.000-an di tengah kita. Oh kebanyakan ya, 4.800 lah ya. Ini. Memang ketika saya kerja pun saya ketemu dengan banyak orang Rehobot. Ketika saya bekerja, gitu ketemu terus bilang, "Gereja di mana Pak?" "Oh saya di Rehobot," gitu ya. "Oh iya, engkong saya dulu di Rehobot." "Oh iya," kata saya, "berarti ini luar biasa, dari engkongnya sudah ada di Rehobot." Ketemu dengan yang lainnya lagi. Yaitu adik akiuhnya dedek saya gitu ya. Aduh, saya bingung itu sah itu gitu ya. Itu juga di Rehobot gitu. Ada itiohnya kakaknya suami dari istrinya itu, oh itu di Rehobot. Bukan, tetangga saya yang di Rehobot katanya. Jadi Rehobot banyak. Kalau saya ke mall, saya ketemu dengan orang Rehobot di mana-mana. Benar, saudara sering ketemu dengan orang Rehobotnya di mall-mall, saudara ya. Jadi, waduh, kalau nanti di langit dan bumi baru, saya minta izin sama Tuhan. Tuhan, boleh nggak kita bikin reunian gereja Rehobot di langit dan bumi baru? Kita pesan sabuga ya, ketemu ngobrol-ngobrol. Sejak kapan kamu di Rehobot? Tahun kapan kamu ada di Rehobot? Kita ketemu dengan orang-orang yang mungkin mendahului kita, ya dahulu. Dan sekarang mereka udah terlebih dahulu pulang. Mari kita akan memahami makna dari Paskah ini yang luar biasa bagi kehidupan kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Betapa hati kami mengucap syukur, hati kami bersuka cita Tuhan dengan kebaikan dan kemurahan Engkau bagi kami Tuhan. Terima kasih sekian banyak keluarga yang bisa bersama-sama Tuhan menikmati Engkau. Dan pagi hari ini Tuhan kami belajar firman-Mu. Kami memahami makna dari kebangkitan-Mu yang luar biasa bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Engkau kerjakan bagi kami. Kami juga berdoa untuk persembahan tadi Tuhan. Kiranya Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau berkati orang-orang yang mengelolanya Tuhan. Kiranya Tuhan berkat-Mu senantiasa bagi kami. Penyertaan-Mu senantiasa bagi kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan sama-sama. Amin. Amin. Setiap orang percaya perlu memahami makna dari kebangkitan Kristus. Karena memahami makna kebangkitan itu akan membantu pertumbuhan iman kita selama kita hidup. Jadi kalau kita bertahun-tahun ikut Paskah tetapi kita tidak tahu apa maknanya, itu agak sayang saudara. Bahkan kita mungkin seringkali kebalik-balik antara Paskah dan Jumat Agung ya. Jumat Agung itu kebangkitan atau Paskah itu kematian gitu. Seringkali kebalik-balik, benar. Saya juga ngalamin seperti itu. Kenapa saya sampai bisa seperti itu? Karena saya tidak benar-benar memahami maknanya. Nah pagi hari ini kita akan belajar perlahan-lahan ya. Bagaimana kita bisa memahami makna dari kebangkitan Tuhan di Paskah ini. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes yang ke-11. Yohanes yang ke-11 ayat 20 sampai 26. Ini bukan momen tadi ya, bukan momen tadi ketika Yesus ditemukan tidak ada lagi di gua, tetapi ini adalah momen sebelumnya ketika Yesus membangkitkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 20 sampai 27 saya akan bacakan buat saudara. Yohanes 11 ayat 20 sampai 27. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Namun Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Namun sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus kepadanya,
Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jadi ini adalah momen ketika Yesus menyatakan dirinya, akulah kebangkitan dan hidup. Saudara, kita tahu bahwa sumber kehidupan itu Allah. Benar, tidak ada satu orang pun di sini mengatakan bahwa bapak-bapak sumber kehidupan itu saya. Tidak seperti itu. Tetapi sumber kehidupan adalah Sang Pencipta. Maka ketika Yesus katakan akulah kebangkitan dan hidup, dialah sumber kehidupan. Secara tidak langsung dia menyatakan akulah Allah itu. Nah saudara, sebelum peristiwa ini Yesus pernah membangkitkan 2 kali. Yaitu ketika dia masuk ke daerah Nain dan dia bertemu dengan rombongan orang yang hendak menguburkan seorang anak laki-laki dari seorang janda. Dia anak satu-satunya dan hendak dikuburkan, dia mati pada waktu itu. Lalu Yesus membangkitkan anak itu, anak satu-satunya janda di Nain itu. Lalu peristiwa kedua adalah ketika Yesus membangkitkan juga anaknya Yairus. Anak imam itu ya, anak pemimpin agama. Kita bisa membacanya di dalam Lukas yang ke-7, di dalam Markus yang ke-5, Lukas yang ke-8 juga menceritakan tentang hal itu. Nah, ada yang membedakan antara membangkitkan anak muda di Nain, membangkitkan anaknya Yairus dengan membangkitkan Lazarus yang barusan kita baca itu. Anak-anak itu ketika mereka mati, yang anak di Nain itu mungkin maksimal baru 1 hari. Karena mereka dipersiapkan dan sedang digotong menuju ke kuburan pada waktu itu. Nah, anak Yairus bahkan bisa dikatakan hanya baru beberapa jam saja. Dia mati, lalu orang mengkonfirmasi bahwa itu mati gitu ya. Yesus katakan dia tidak mati, orang-orang menertawakan Yesus, mengejek Yesus. Tetapi itu adalah konteksnya hanya beberapa jam saja. Tetapi Lazarus sangat istimewa. Karena Yesus menahan 2 hari untuk sampai ke tempat Lazarus. Yesus seperti sengaja menahan diri untuk tidak segera sampai ke tempat Lazarus, tapi menahan diri. Beberapa penulis mengatakan bahwa informasi ketika Lazarus meninggal sampai ke telinga Yesus, Lazarus sudah mati. Beberapa orang katakan demikian. Nah, Yesus menambah 2 hari lagi untuk tidak segera ke sana. Jadi totalnya sudah 4 hari mayat itu ada di dalam kubur dan sudah membusuk. Nah, Yesus seperti memperlihatkan bahwa orang ini benar-benar sudah mati. Orang ini benar-benar sudah mati, sudah membusuk. Ada kepercayaan tradisional masyarakat Yahudi pada waktu itu. Dikatakan bahwa roh orang mati itu melayang-layang gentayangan di sekitar tubuhnya, di sekitar mayatnya. Dan berusaha barangkali dia bisa masuk lagi ke dalam tubuhnya itu. Jadi rohnya itu dipercaya, kepercayaan Yahudi pada waktu itu adalah melayang-layang. Tetapi ketika wajahnya sudah membusuk, ketika badannya sudah membusuk, rohnya tidak mau. Rohnya baru pergi. Jadi setelah 4 hari dapat dipastikan bahwa dia benar-benar sudah mati. Tubuhnya sudah membusuk, sudah berbau. Lalu Yesus bangkitkan Lazarus. Lazarus bukan koma. Lazarus bukan baru meninggal. Sudah membusuk. Tetapi Yesus melampaui semuanya itu. Yang lebih hebat lagi dari perikop itu, Yesus menyatakan dirinya. Pada saat itu dia nyatakan, akulah hidup itu. Kalau akulah hidup itu, maka kebangkitan itu niscaya daripadaku. Pasti daripadaku. Ini perikop yang sangat besar. Perikop yang sangat menjungkir balikan. Yesus mengalahkan kematian. Yesus mengalahkan maut. Saudara, kematian adalah pergumulan umat manusia sepanjang masa. 2 bulan ini kami bergumul tentang kematian. Papa kami, opa kami pulang. Ya, kami tidak bersedih
karena kami bersedih karena rindu saja sebetulnya. Tapi kami tahu mereka pergi kemana. Kemarin Opa Wim dipanggil pulang. Dalam hati kecil kami tetap bersuka cita, mengucap syukur. Karena mereka sudah di dalam Kristus. 2 bulan ini bulan yang begitu menguras perasaan kami. Keluarga besar kami. Tetapi kematian bukan hanya terjadi di kami saja. Dia terjadi di saudara, benar. Dia terjadi di saudara dan saya. Semua orang sedang bergumul dengan kematian. Yang muda, yang tua, tidak peduli. Bukan karena urusan usia atau apa. Semua orang bergumul tentang kematian. Nah, ada sesuatu yang unik tentang kematian. Bangsa-bangsa zaman dahulu itu senang sekali untuk mencari kehidupan abadi. Pernah dengar cerita-cerita air panjang umur? Wah, sekarang juga ada ya. Kapsul supaya tetap awet muda. Benar nggak ibu-ibu? Oh, lagi di sakuan, mungkin di saku ibu mungkin ada juga ada kapsul awet muda itu ya. Supaya glowing, supaya kenceng gitu ya. Dikasih benang, saya juga bisa kasih benang tarik ke belakang, ini kencang langsung semuanya wajahnya. Nah, orang menginginkan untuk hidup panjang, benar. Ada air yang ketika minum air itu panjang umur, benar. Ada cerita seperti itu. Kalau pakai kalung itu kalungnya membuat kita panjang umur. Semua bangsa, semua suku bangsa, tanda kutip, tergila-gila dengan keinginan untuk hidup selama-lamanya. Kalau kita di Indonesia mungkin ada yang pesilat, yang ajian rawa rontek, ajian pancasona, pernah dengar nggak saudara? Kalau ditebas lehernya, nyentuh lagi di tanah, itu balik lagi tuh, gitu bener ya. Ketika orang yang punya pancasona katanya, ketika nyentuh tanah, dia hidup lagi. Semua orang pengen hidup selama-lamanya, semua orang pengen hidup panjang umur. Kenapa? Karena kematian adalah pergumulan ya. Semua orang menghindari kematian, bahkan mujizat yang kita dapat adalah pergumulan tentang kematian, bukan? Semua di sini pengen dapat mujizat. Ujung-ujungnya apa? Supaya panjang umur, benar. Supaya hidupnya bisa panjang. Semua orang menginginkan, semua orang menginginkan. Orang percaya, orang tidak percaya juga menginginkan. Bahkan kalau lihat film-film sekarang orang sudah membuat seperti di cloning. Saya di cloning, kalau saya yang ini mati. Ini yang ini dibikin lagi cloningnya nih. Lalu isi kepala saya disimpan di dalam komputer. Nanti kalau saya sudah meninggal yang badan yang ini ditumbuhkan. Isi kepalanya dipindahin ke sana. Hidup lagi tuh saya tuh. Film-film kayak gitu tuh. Dan gak akan ada akhirnya. Orang menginginkan keabadian, saudara. Tapi memang firman Tuhan menuliskan itu. Memang firman Tuhan menuliskan itu. Memang natur manusia, memang Allah menciptakan manusia untuk abadi. Jadi gak heran ya, jadi bapak-bapak jangan marahin ibu-ibunya kalau mau beli kapsul awet muda. Ya memang bawaannya begitu gitu ya, didanain saja gitu ya. Yang jadi masalah dananya sebenarnya, awet mudanya sih senang, dananya yang gak suka sebenarnya kaum bapak. Nah, Pengkhotbah 3 ayat 11, ini ayat kita yang kita sukai. Pengkhotbah 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Kekekalan sudah ada memang di dalam hati manusia. Nah jadi ini adalah pergumulan kita. Apa sih sebenarnya yang manusia ingin raih ketika panjang umur? Kehidupan adalah tentang bertumbuh, tentang berkembang. Benar ya, hidup bukan hanya sekedar jantung dan nafas yang ada di dalam hidup kita ya. Hidup ini bukan, kalau anak-anak muda kan gitu ya, hidup ini bukan tentang detak jantung, tapi adalah tentang berdebar-debar ketika melihat wajahmu. Benar ya anak-anak muda kayak gitu ya. Atau hidup ini bukan tentang bernafas buat bapak-bapak di komplek, tetapi tentang betapa engapnya membayar cicilan Mio ya bulan ini gitu ya. Hidup ini bukan tentang sekedar nafas atau dekap jantung saja, tapi hidup ini tentang berkembang. Semua orang berkembang, semua orang bertumbuh, semua orang menginginkan. Kenapa ketika berkembang dan bertumbuh? Ketika kita berkembang dan bertumbuh, potensi-potensi dan kemampuannya meningkat, benar nggak? Kita berkembang, anaknya makin pintar. Oh, kalau pintar mana? Dia pintar gawenya tuh. Kalau pintar gawe kenapa? Oh, pintar nyari uang tuh. Kalau pintar nyari uang tuh apa? Oh, uangnya banyak tuh. Kalau uangnya banyak apa?
rumahnya banyak tuh, intinya terus berkembang, nggak ada ujungnya. Oh, dia udah punya perusahaan satu, dia bisa 2, 3, terus manusia menginginkan sesuatu yang berkembang. Namun, kematian menghentikan, memutuskan, dan meruntuhkan semuanya. Itu mengapa kematian itu menjadi pergumulan setiap kita. Karena harapan-harapan kita putus. Karena semuanya terhenti. Jadi isu manusia itu bukan bagaimana supaya bisa lancar usahanya. Supaya hubungannya langgeng suami istri. Supaya hubungannya mesra. Supaya cita-cita anak-anak muda itu tercapai. Bukan tentang itu. Supaya kita bisa hidup berbahagia di sini. Bukan tentang itu. Bukan bahagia karena tiket Air Asia lagi murah. Bukan itu yang menjadi isu bagi kita. Tetapi kematian membuat harapan manusia terputus. Saudara mungkin belum pernah memikirkan kematian. Tetapi ketika ada di depan kematian itu, maka semuanya menjadi berbeda. Tiba-tiba langit menjadi abu-abu. Tiba-tiba harapan kelihatan seperti gelap. Ketika saya cerita kemarin dengan Selina, ada temannya yang tiba-tiba ketahuan kanker otak, masih seumuran. Tiba-tiba apa yang ada dalam pikirannya? Kematian. Maka semuanya akan selesai. Semuanya akan berhenti. Manusia yang berkembang itu tidak lagi terjadi. Gitu ya. Nah, hari ini kita akan memahami tentang resurrection, reconnection. Hari ini kita akan memahami makna kebangkitan Kristus. Kristus yang telah mengalahkan kematian dan menghubungkan kembali relasi Allah dengan manusia yang terputus. Dan dampaknya bagi kehidupan kita. Semua yang telah terputus akan disambungkan kembali dengan melalui kebangkitan Kristus. Melalui Paskah ini. Makanya tadi saya katakan rugi sekali kalau setiap Paskah kita tidak mengerti apa maknanya. Tetapi pagi hari ini kita akan belajar mengerti apa maknanya dan dampaknya bagi kehidupan kita. Nah, sesuai dengan pergumulan tadi tentang kematian. Ada 3 jenis kematian yang firman Tuhan catatkan. Pertama adalah kematian rohani. Yang kedua adalah kematian jasmani. Yang ketiga adalah kematian kekal selama-lamanya. Kalau saya urutkan itu sesuai dengan kitab di dalam kitab Kejadian dalam firman Tuhan. Yang pertama mati ketika Adam berdosa adalah rohaninya. Yang kedua mati adalah jasmaninya. Yang ketiga mati adalah kematian kekal, terputus selama-lamanya. Dia tidak lagi bisa bersama-sama dengan Allah. Nah, kita akan melihat bagaimana Kristus mengalahkan semua kematian itu. Apa dampak dari kebangkitan itu bagi 3 kematian ini? Kematian menjadi pergumulan kita, tetapi melalui kebangkitannya kematian menjadi tidak ada apa-apanya. Bagaimana kita memaknainya? Kematian rohani. Di dalam Roma yang ketiga ayat 10-18. Tertulis demikian. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Tidak ada seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kemalangan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Ini adalah orang-orang yang mati secara rohani. Ayat 18. Rasa takut kepada Allah tidak ada di dalam mereka. Pada mereka. Nah, saudara, kematian rohani. Ada rohnya yang di dalam yang terlebih dahulu mati. Manusia dirancang itu sesuai dengan gambaran Allah. Kita akan mengupasnya. Manusia itu menjadi gambarannya Tuhan. Dia memiliki potensi untuk bersama-sama dengan Tuhan. Ketika Adam diciptakan, tugas Adam itu bersama-sama adalah hidup, bergaul bersama Tuhan. Hanya itu, bergaul bersama Tuhan. Tetapi ketika dosa masuk, Adam tercabut daripada hubungan itu. Tetapi sebetulnya ketika dia diciptakan, Adam itu memiliki gambarannya Tuhan. Memiliki karakter-karakter Allah di dalamnya. Dia bisa melakukan kebaikan.
Dia memancarkan karakter-karakter Tuhan. Harusnya manusia itu yang pertama, yang mula-mula adalah seperti Allah. Memancarkan kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Karakter-karakter Allah dipancarkan kepada seluruh ciptaan yang lainnya. Itu adalah pertama kali. Mengapa firman Tuhan katakan seperti garam dan terang? Karena itu adalah karakter awal manusia. Mengasinkan orang, memberikan berkat kepada orang lain, menerangi orang lain. Jadi ketika dikatakan bahwa jadilah garam dan terang, itu bukan sesuatu ide yang baru, bukan. Itu adalah ide mula-mula yang dihilangkan, yang sudah tertutup karena dosa, yang orang menjadi tidak tahu karena dosa. Jadi ketika ada orang katakan, kitalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, itu dari awalnya seperti itu. Awalnya seperti itu, jadilah garam dan terang, itu dari awalnya seperti itu. Kita tidak sedang mengusahakan untuk menjadi garam dan terang. Kita adalah garam dan terang pada mulanya. Tetapi dosa mengaburkan itu sehingga seolah-olah kita berusaha untuk menjadi garam dan terang. Tidak, pada mulanya kita adalah garam dan terang. Kita memancarkan karakter Tuhan. Coba lihat kiri kanannya, gak usah disapa, ditengok aja dilirik gitu ya. Kelihatan gak karakter memancar karakternya Allah gitu dalam kehidupan mereka. Kita semua berdosa, kita kehilangan itu, kita telah lenyap, karakter-karakter itu telah lenyap. Nah, kebangkitan ini mengembalikan karakter itu. Manusia diciptakan untuk mengelola tadinya dan mencintai ciptaan yang lainnya. Mencintai dengan apa? Dengan karakter Tuhan. Jadi kalau ada orang baik, jangan puji, waduh sekarang mah dia baik, dan memang harusnya baik. Kamu kenapa nggak baik gitu ya, kalau ketemu dengan orang lain. Waduh, siapa ya si Pak Ari mah sekarang mah soleh gitu ya. Dan memang harusnya dari dulu soleh. Pak Ari balik nanya kepada saya, kenapa kamu nggak soleh? Gitu, kenapa kamu nggak soleh? Karena memang originalnya kita memancarkan kebaikan Tuhan. Jangan aneh kalau ada orang baik. Memang harusnya baik. Kita harusnya aneh ketika ada orang gak baik. Ini kan kebalikan, benar? Kebalikan selama ini. Da bisnis mah kotor. Da bisnis mah di mana-mana ge kotor. Ah si eta mah aneh. We sorangan bisnisna jujur tuh teu maju-maju tingali. Benar ibu-ibu? Da si papa gitu. Si papa mah bager teuing. Ditipuan we ku batur. Cik atuh pah sekali-sekali nipu batur. Benar, itu parah, itu parah. Si papa memang bager, si mama memang bager. Anak-anak bager, kenapa hanya anak-anak bagernya? Memang pada mulanya mereka diciptakan baik. Ketika kita kan tanya, nah si papa ayeuna jadi teu bager. Pah, kenapa sekarang nipuan jelema? Papa diciptakan bukan untuk nipu jelema. Nipu naon atuh cik pamana gitu. Cari aja alasan. Mah, kenapa mamah menjadi galak pisan? Dan mamah diciptakan untuk tidak dengan galak. Yakin Hawa teh cerewet, yakin saya. Yakin saya yakinnya. Kita diciptakan dengan gambaran Tuhan, dengan memancarkan karakter Tuhan. Kematian memutuskan semuanya itu. Dosa memutuskan. Maka manusia tidak lagi memancarkan karakter Allah. Tidak asin lagi. Tidak jadi terang lagi. Tidak mau mengasihi ciptaan yang lain. Ya, gak peduli. Intinya cerita kalau di Indonesia, semua isi di TikTok, semua kejadian di Instagram, semua kejadian di YouTube adalah mereka tidak mencintai ciptaan Tuhan yang lain. Saling menghancurkan, saling meruntuhkan, saling membabat yang lain. Mereka tidak peduli dengan ciptaan lain. Kenapa? Karena dosa. Karena terpisah dengan Tuhan. Membuat mereka menjadi seperti itu. Saya percaya di sini tidak. Amin saudara. Amin. Manusia tidak lagi memiliki hasrat untuk melakukan kebaikan. Dingin dengan hal rohani. Ini kematian rohani ya. Kematian rohani, rohaninya mati. Tidak ada karakter yang baik muncul di dalamnya. Tehayang ibadah. Aduh ibadah engke deui lah. Benar saudara? Benar ibu-ibu, bapak-bapak? Ibadah engke deui lah.
Biblical night, naon biblical night teh, naon kue, naon biblical night teh. Ayo ikut doa pagi, apa itu doa pagi? Pagi-pagi mah tidur di mana-mana juga. Ikut ngerjain apa sesuatu pekerjaan yang baik supaya kita belajar firman Tuhan, belajar mengenai itu, enggak ada lagi. Kita menjadi dingin dengan perkara-perkara rohani. Saudara, yang terberat adalah manusia tidak lagi mau bersekutu dengan Allah. Secara rohani manusia ini telah mati. Manusia yang mati rohaninya tidak merindukan Allah. Boleh baca sebentar? Jangan-jangan saya tidak lagi rindu dengan Tuhan. Jika itu terjadi, itu gejala kematian rohani. Ya, tapi puji Tuhan hari ini, Yohanes 11 tadi katakan, tetapi akulah kebangkitan dan hidup. Dialah sumber kehidupan. Jika kehidupan memancar dari Yesus, maka kebangkitan adalah keniscayaan, kepastian. Kebangkitan Yesus memulihkan kembali potensi manusia, relasi manusia yang sudah terputus dengan Allah. Manusia rohaninya yang sudah mati dihidupkan kembali. Dikembalikan. Manusia yang rohnya telah hidup, dia akan rindu lagi dengan Tuhan. Dia akan rindu dengan kebenaran. Dia akan rindu dengan ketaatan. Dia rindu dengan kekudusan. Waduh, kok itu bahasa asing ya Pak Tri? Lagi ngomong apa? Kok saya tidak mengerti. Kebenaran, kekudusan, ketaatan. Mungkin itu apa itu? Di luar dan kehidupan saya percaya semua mengenai itu. Semua sedang melakukannya ya. Ketaatan, rindu kepada Allah, kebenaran, kekudusan. Itu adalah menjadi bagian hidup kita. Kita bisa lagi menikmati nilai-nilai luhur kerajaan Allah. Kita bisa menikmati hidup benar. Ketika si papa itu maju-maju ibu-ibu. Tetapi kita tahu bahwa si papa itu pernah menipu orang lain. Usaha bisnis nak kitu-kitu wae. Ditipuan batur. Itu pernah ngeciak batur. Tidak pernah ngambil keuntungan terlalu besar sehingga merugikan orang lain. Kita tahu ibu-ibu tahu bahwa suamiku sedang hidup di dalam kebenaran. Dan aku juga hidup di dalam kebenaran. Manusia yang rohaninya sudah hidup kembali. Tiba-tiba bisa menikmati keadaan itu. Menikmati kekudusan. Menikmati kebenaran di dalamnya. Sebaliknya jika kita gelisah dengan kebenaran. Ketika ada kebenaran, ketika ada kekudusan, ketika ada ketaatan dan kita tidak setuju dengan itu. Hati-hati. Jangan-jangan itu pertanda bahwa kita sedang menuju kematian rohani. Kalau kita abai dengan keadilan, kita tidak peduli lagi dengan adanya ketidakadilan di tempat kita, di tempat kerja kita, di warung kita, di pasar, dimanapun kita bekerja. Kita tidak peduli dengan keadilan. Jangan-jangan roh kita sudah mati. Kita mengalami kematian rohani. Mari kembali kepada firman Tuhan. Minta kepada Yesus. Yesus, hidupkan kembali. Hidupkan kembali rohku Tuhan. Buat kerinduan itu. Bakar lagi Tuhan. Supaya saya bisa menikmati kebenaran. Supaya saya bisa menikmati kekudusan. Supaya saya bisa menikmati ketaatan di dalam Tuhan. Kita menjadi gerah dengan dosa. Kita menjadi tidak tenang dengan ketidakadilan. Kita mengasihi Allah dan mengasihi manusia dengan lebih sungguh lagi. Bagaimana keadaan saudara dan saya pada saat ini? Rindukah saudara dengan perkara rohani? Wah, percaya Biblical Night penuh Om. Nanti bulan depan Biblical Night sampai 150 karena ada khotbah ini. Doa pagi kita akan penuh lagi. Ibadah kita akan penuh seperti ini lagi. Kita akan reunian terus ya nanti ya. Reunian setiap minggu. Ketemu terus. Aduh, senang sekali coba bayangkan. Saudara yang di mimbar ini ketika lihat orang banyak kayak pengen nangis. Bukan karena sudah mengumpulkan manusia sedemikian, bukan itu. Keluarga saya teh banyak ya ternyata.
Orang-orang yang bersama-sama sedang berjuang di dalam Kristus, dalam perjalanan menuju kehidupan kekal bersama Allah, bersama-sama di Rehoboth ini banyak ya ternyata ya. Terharu saudara, terharu. Dan saya rindu setiap minggu kita tidak melewatkan ibadah kita. Setiap ada acara-acara yang penting bagi gereja, ikutin. Supaya apa? Supaya kita makin bertumbuh di dalam Kristus. Tidak terseret menuju ke arah kematian rohani. Jangan-jangan kita dalam keadaan bahaya kalau kita mengabaikan tentang kematian rohani. Tapi puji Tuhan, pagi hari ini kita belajar berhati-hati, berawas-awas. Jangan sampai kita mati secara rohani. Yang kedua, kematian jasmani. Dalam Kejadian ketiga ayat 19 katakan demikian. Dengan cucuran keringat engkau akan mencari makanan sampai engkau kembali menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah ini pergumulan semua orang mengalami kematian jasmani saudara. Semua orang mengalami kematian secara jasmani. Itu adalah upah daripada dosa. Kecuali Elia, kemudian Henoh yang mereka yang diangkat. Mungkin 2 orang itu yang tercatat dalam firman Tuhan yang mereka tidak mengalami kematian. Tetapi manusia pada umumnya mengalami kematian. Memang manusia jika mengalami kematian maka saudara dan saya, bapak-bapak, ibu dan saudara adik-adik semuanya harus deal dengan 3 hal ini. Karena yang pertama semua orang pasti mati. Yang kedua kita seringkali tidak bisa memilih tempatnya. Saya punya angan-angan mati di samping jendela besar di pagi hari supaya saya bisa menghirup udara pagi yang terakhir. Lalu saya mati. Tapi itu kan keinginan, belum tentu saya bisa mati dalam keadaan demikian. Saya tidak bisa memilih tempat kematian saya. Dan yang ketiga, kita tidak tahu kapan kita matinya. Yang pertama adalah tentang waktu. Kita tidak tahu waktunya. Kita tidak bisa memilih tempatnya dan kita tidak bisa memilih caranya. Banyak orang katakan bahwa, enak ya, matinya enak tidur, matinya bagus lagi tidur. Lalu yang nggak tidur nggak bagus, kan gitu ya mikirnya ya. Ya nggak gitulah. Kasihan yang kecelakaan terus akan dibilang gitu matinya nggak enak, nggak gitu. Kita tidak bisa memilih caranya. Ada yang lagi tidur, ada yang lagi fitness, benar. Ada yang lagi jogging, ada yang lagi ketawa, ada yang lagi bersuka cita, ada yang di kendaraan, ada yang kejebros di parit, ada yang tenggelam, macam-macam. Ada yang kena sakit, ada yang kena segala sesuatu. Kita tidak bisa memilih caranya. Maka kita harus berdamai dengan. Kita tidak tahu waktunya, kita tidak bisa memilih tempatnya, kita tidak tahu caranya harus seperti apa. Tetapi bukan itu dong harusnya yang menjadi permasalahan kita. Permasalahannya kita adalah bagaimana ketika kita menghadapi kematian itu. Bagaimana kita melewatinya ketika kita menghadapi kematian itu. Allah tidak merancangkan kematian. Ingat saudara ya. Allah tidak merancangkan kematian. Ketika Adam diciptakan pertama kali, maka Allah tidak merancangkan kematian itu. Allah menciptakan Adam untuk abadi bersama-sama dengan Allah. Tetapi kematian adalah konsekuensi karena dosa, karena meninggalkan Tuhan. Karena rohaninya mati, terputus dengan Tuhan, itu konsekuensinya saudara. Maka pergumulan kita adalah kita mulai mempertimbangkan, memikirkan jangan-jangan kita terputus dengan Allah. Nah itu yang menjadi berbahaya. Allah tidak merancangkan kematian karena kematian adalah konsekuensi dari terputusnya dengan sumber kehidupan yaitu Allah. Nah, kita seringkali melihat bahwa iblis sedang menang ketika ada orang mati. Ada ciptaan Tuhan yang hebat itu bisa saya rusak, bisa saya habisi. Iblis seolah-olah katakan bahwa itu adalah kemenangan bagi dia. Tetapi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya melihat kematian dengan sangat-sangat berbeda. Mari kita melihat di dalam Filipi yang pertama ayat yang ke-21. Filipi pertama ayat 21. Sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagaimana caranya? Mati adalah keuntungan. Buat saudara yang ikut kemis kemarin, khotbah Pak Gembala katakan, kenapa ada pohon kehidupan
yang dijagain oleh malaikat-malaikat dengan pedang mereka, pedang halilintar mereka. Supaya manusia yang berdosa tidak makan itu pohon kehidupan sehingga akan hidup selama-lamanya. Akan mengerikan kalau kondisi manusia yang berdosa, yang sudah jatuh ini, yang mengalami penderitaan ini, tetapi selama-lamanya. Maka kematian adalah sebetulnya anugerah bagi kita. Supaya kita mengakhiri penderitaan hidup di dalam dunia yang berdosa ini. Mungkin orang tidak memikirkan itu. Orang ingin sepanjang-panjangnya selama-lamanya untuk hidup. Tapi sebetulnya mereka hidup di dalam penderitaan di dalam dunia yang berdosa ini. Maka kematian sesungguhnya adalah keuntungan. Keuntungan. Filipi 1:21. Kenapa keuntungan? Karena kita tidak lagi hidup di dalam dunia yang menderita karena dosa ini. Dan kita masuk dalam sebuah pintu, masuk dalam kehidupan yang baru. Dalam kehidupan yang sesungguhnya. Jadi ayat ini mengatakan bahwa hidup saya bagi Kristus. Mengerjakan pekerjaan Kristus. Tetapi ketika iblis menyatakan bahwa sekarang kamu mati. Ya, bukan iblis juga yang menyatakan untuk mati. Tetapi karena dosa itu kamu mati sekarang. Kamu dikalahkan, bukan kekalahan. Justru itu adalah kemenangan karena kita beralih kepada dunia yang sesungguhnya. Yaitu kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Tidak dalam dunia yang menderita karena dosa ini. Tidak semua orang menghindari kematian. Saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Welem. Dia melayani ibu-ibu yang sudah 90 tahun. Katakan, Bu, apa harapannya dari ibu 90 tahun nih? Saya ingin mati, Pak. Kenapa? Karena 90 tahun mungkin tidak sehat lagi. Kencing susah, makan susah, ngunyah susah. Dikasih lemak sedikit nggak boleh, dikasih apa sedikit nggak boleh. Duren cuma bisa mencium baunya saja. Baru mencium baunya duren saja udah darah tinggi. Ini baru baunya loh, belum dimakan, baru udah darah tingginya naik gitu ya. Dan kita mengalami kesulitan-kesulitan di dalamnya, di dalam dunia yang menderita karena dosa. Jadi kematian harusnya kita sambut dengan, ini keuntungan bagiku. Karena aku melewatkan semuanya itu. Tapi tetap saya kecerik, saudara, kalau ada yang meninggal. Tetap sedih karena terpisah. Tapi sebetulnya buat dia, buat yang meninggal, itu adalah sebuah keuntungan. Buat kita mungkin kita ditinggalkan sedih. Tetapi buat yang meninggal, mereka senang karena ketemu dengan Allah. Maka kita harus dirubah ketika kita melihat tentang kematian jasmani, saudara. Nah, kebangkitan Yesus membuat kematian jasmani menjadi harapan akan kehidupan selanjutnya yang lebih dipulihkan di dalam Yesus. Bukan dalam Roma 6 ayat ke-34. Roma 6 ayat 3 sampai 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis di dalam Kristus, tuh teman-teman yang dibaptis kemarin, telah dibaptis di dalam kematiannya, teman-teman, adik-adik. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dia ketika dicelamkan, itu dikuburkan bersama-sama Kristus. Lalu ketika diangkat, saudara, teman-teman yang kemarin dibaptis, diangkat bersama dengan kebangkitan Kristus. Kita mati di dalam dosa ini. Dosa dimatikan, manusia lama kita dimatikan. Lalu kita bangkit, diangkat bersama dengan mengikuti kebangkitan Kristus. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita dimungkinkan untuk hidup baru. Setelah dibangkitkan, hidup kita adalah hidup baru. Setelah teman-teman dibangkitkan, maka kita mengalami hidup yang baru. Kebangkitan Kristus adalah harapan sejati akan kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan selanjutnya di mana manusia hidup bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama dengan Allah di mana? Nanti atau sekarang? Dua-duanya. Semua yang sudah dibaptis, semua yang sudah keluar dari air baptisan itu, saudara bangkit dan hidup bersama-sama dengan Kristus. Jangan pikir nanti hidup bersama-sama dengan Tuhan itu nanti. Bukan, saudara. Sekarang. Maka apa dampaknya? Saudara, demikian dampaknya. Kematian jasmani, kematian ya saudara, saya semua mengalami kematian, adalah puncak daripada kematian secara fisik. Sebetulnya ketika Adam berdosa itu kematian sudah mulai.
Karena sel-sel di tubuhnya pada mati, makin tua, makin tua, makin tua, makin tua. Bener gak? Makin keriput, makin hiji, 2, 3 garis, 4, 5, genep, 300 garisnya ada di tubuh. Karena ada sel-sel yang sudah mati, betul? Nah itu kematian sudah dimulai. Kematian bahkan ketika bayi lahir, kemudian dia bertumbuh, saat itu juga dia sedang mengalami kematian menuju kepada penurunan. Semua turun, ginjal turun, paru-paru turun, benar pusing, ningali naon seeutik lieur, ningali itu lieur, ningali salaki lieur, ningali pamajikan lieur. Itu penurunan, sel-sel menurun. Nah puncaknya adalah kematian jasmani. Itu adalah puncaknya. Nah sebelum mencapai puncak itu, potensi badan kita itu ikut kepada kejahatan. Tubuh kita itu jadi mengikuti, jadi alat kelaliman, firman Tuhan katakan, jadi alat kejahatan. Nah, makanya ketika anak-anak lahir tiba-tiba bawang kunaon karena dia sudah berdosa. Karena ada benih dosa di dalamnya. Kenapa? Hidupnya menjadi alat untuk kejahatan. Hidupnya menjadi alat kejahatan. Nah orang yang sudah dibangkitkan dari baptisan itu hidup bersama-sama dengan Tuhan. Walaupun fisiknya menurun, sel-sel tubuhnya menurun, tetapi dia tidak lagi menjadi alat kelaliman. Tetapi hidupnya tidak lagi menjadi alat kejahatan. Itu yang membedakan mereka semua dengan kita. Ketika kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, kita memang pada kenyataannya kita tidak lagi menjadi alat kelaliman. Kita menjadi alat yang memancarkan karakter Allah kembali. Jadi sekali lagi diulang-ulang ku saya sabara kali, 300 kali diulang lagi ku saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bapak-bapak, ibu-ibu jadi bager sekarang itu memang norma. Memang harusnya kayak gitu. Tong terlalu dipuji teuing lah. Gitu. Bahkan kalau anak-anak muda zaman dulu, sekarang anak-anak beda lagi ya. Ketika saya mulai rajin ke gereja bawa Alkitab, maka teman-teman katakan cie, sudah jadi pendeta ya. Suhu gitu ya, panggil saya suhu. Jangan jadi pendeta dicie-ciein. Anda cie-ciein, Anda sedang menuju kerajaan maut gitu ya. Anda sedang menuju neraka loh. Anda sedang mencie-ciein saya. Ini saya yang sesungguhnya, yang seharusnya. Anda yang masalah, bukan saya yang masalah, Anda yang bermasalah. Kita mengerti sekarang ketika kita dibangkitkan dari baptisan itu bersama dengan Kristus. Maka tubuh kita bukan lagi jadi alat kelaliman. Bukan lagi jadi alat pelaku kejahatan. Melalui kebangkitan Kristus, manusia yang percaya pada Kristus, rohnya dipulihkan secara penuh. Ini diulang lagi biblical night nih. Ketika sudah terima Yesus, maka rohnya sudah penuh tuh, sudah diselamatkan secara utuh. Lalu tubuhnya mengalami pengudusan. Kenapa pengudusan? Karena tadi kan ya, setelah berdosa kan sel-sel kita menurun dan melakukan kejahatan. Enggak, kita melawannya melalui kebangkitan Yesus. Kita memutarbalikan, walaupun badannya menurun, tetapi manusia rohaninya semakin kuat. Tidak lagi menjadi alat kejahatan, tapi menjadi alat kebaikan, alat berkat bagi orang lain. Kita mengalami pengudusan progresif, dikatakan progresif itu artinya berkembang gitu ya, maju terus ya. Pengudusan yang bertahap. Tubuh yang karena dosa mengalami penyusutan tadi dan menjadi senjata kelaliman, sekarang diubahnya menjadi alat kemuliaan Tuhan. Fungsi kebaikannya berjalan kembali. Rohnya menyala lagi. Garam dan terangnya terpancar kembali. Kata-kata kita menjadi berubah. Aktivitas kita berubah. Dulu yang merusak, sekarang membangun. Kebangkitannya mengalahkan dosa dan kuasanya sehingga mentransformasi tubuh kita. Walaupun tubuh kita mengalami kematian, tetapi perilakunya menunjukkan perilaku Kristus. Saudara bisa menangkap? Kita tidak bisa melawan kematian yang secara bertahap terjadi dalam kehidupan kita. Semakin menurun, semakin menurun, semakin menurun. Kita tidak bisa melawannya. Tetapi kita bisa melawan bahwa fungsi dari badan kita bukan jadi alat kejahatan, tapi alat kebaikan. Itulah gunanya kebangkitan Kristus. Kalau saudara berkata, bagaimana mungkin saya bisa melakukan kebaikan? Saya penuh dengan kelemahan, saya penuh dengan kekurangan, bagaimana mungkin? Saya mau menguatkan saudara. Saudara yang sudah dibaptis, saudara termasuk di dalam kebangkitan Kristus.
Saudara sudah ada di dalamnya kuat kuasa Tuhan itu. Energi itu, Roh Kudus itu sudah menyala lagi. Nah memang itu perlu dilatih, perlu disiplin, perlu diperkuat. Badan saya bisa keker nggak? Bisa. Tapi yang masalahnya saya nggak mau ke gym. Benar. Pak Ari di sini yang cuma mau ikut gym, Pak Ari lagi kena. Ya, Pak Ari jadi bahan terus sama saya. Cuma tinggal mau atau tidak? Sama persis, sama persis. Saudara mau nggak bertumbuh di dalamnya? Saudara punya potensi, apakah ototnya Ari berbeda dengan saya? Sarua, daharna, sarua. Seblak makan, saya makan seblak. Duren makan, saya makan duren. Nasi makan, saya makan nasi. Makan daging, saya jarang. Kemudian gitulah mereka. Tetapi kita sama-sama punya makanan yang sama, punya potensi yang sama. Sebaliknya, mau atau tidak, dia memberikan waktunya untuk memberikan itu. Saya juga memberikan waktunya. Mau atau tidak ikut ibadah, mau atau tidak untuk dimuridkan, mau atau tidak untuk bertumbuh di dalam Kristus. Balik lagi kepada saudara. Tetapi potensi saudara sudah dipulihkan di dalam kebangkitan Kristus. Kita tidak menyadari itu. Kita mengharapkan Allah melakukan mujizat. Saya mengharapkan tebugah-peguh, ujuk-ujuk, pagi-pagi jelek-jek badan saya lebih gede dari Pak Ari. Kita mengharapkan gitu ya, tebugah-peguh saya menjadi lebih sabar lagi, lebih mengenal Kristus, lebih baik lagi. Saya tiba-tiba ingin menjadi lebih kudus. Perlu latihan, perlu latihan. Perlu doa, perlu puasa. Puasa itu melatih kita. Dari sekedar melatih untuk tidak makan, itu memberikan kesempatan kita untuk tidak melatih, untuk tidak ngomong kasar. Tidak nulis kasar. Melatih kita untuk tidak makan dan minum, menahannya. Menahan kita untuk marah. Menahan kita untuk lari kepada kejahatan. Jangan anggap puasa itu ya gitu ya puasa. Tidak, puasa perlu latihan. Nah, saya tidak bisa ujuk-ujuk minta Tuhan, minta mujizatmu supaya saya tiba-tiba menjadi orang yang bertumbuh di dalam Kristus. Tidak bisa. Saudara harus rajin ibadah. Saudara harus ikutin semua kegiatan yang kita siapkan untuk semuanya bertumbuh. Saudara belajar untuk berdoa. Saudara belajar untuk belajar lainnya. Supaya apa? Supaya bertumbuh. Supaya badan kita yang menurun itu, tetapi perbuatannya memancarkan kebaikan Tuhan. Caranya cuman itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Tidak ada dengan sulam alis, dengan apa, tidak ada. Caranya cuman itu. Setia di dalam pemuridan, di dalam gereja ini. Nah saudara yang terakhir, masih ada 8 lembar lagi saudara. Kematian kekal. 2 Tesalonika 1 ayat 9. Mereka ini akan mengalami hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Kematian yang pertama adalah kematian rohani. Kita tidak lagi rindu kepada Tuhan. Kematian yang kedua, tubuh menjadi alat kelaliman, alat kejahatan. Kematian yang ketiga, kita terpisah daripada Tuhan. Tapi kita akan melihat sekali lagi kebangkitan Kristus mengalahkan kematian kekal itu. Di ayat tadi dikatakan mereka yang akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Itu konteksnya apa sih? Konteksnya adalah orang-orang yang menolak mengenal Allah, orang-orang yang menolak Injil Yesus. Mereka akan terhilang selama-lamanya. Manusia yang menolak jalan keselamatan dalam Yesus akan terhilang selama-lamanya. Kalau saya diminta wawancara Dr. Richard Lee, ada yang nonton Dr. Richard Lee ngobrol-ngobrol dengan seorang pendeta besar. Pak Maliud, saudara, ini yakinkah keselamatan seperti itu? Mungkin sebagian saja yang senyum-senyumnya. Tapi saya ngomong sama Dr. Richard Lee, di luar Kristus tidak ada keselamatan. Jadi kalau dia nanya, kalau saya tidak percaya Yesus, selamat enggak saya? Saya berani katakan berdasarkan ayat ini, tidak. Teu usah kararagok berputar-putar ke kidul, ke kulon, ke wetan, ke kaler, itu udah ayatnya firman Tuhan. Ketika engkau menolak Kristus, engkau tidak selamat. Manusia menolak jalan keselamatan dari Yesus akan terhilang selama-lamanya. Nah, buat anak-anak muda. Tapi mana buktinya ada kehidupan setelah kematian, kehidupan kekal ini. Teman-teman, kalau Yesus bangkit, lalu dia hidup, mati, lalu dia bangkit, lalu dia hidup. Tapi tidak ada kehidupan selanjutnya. Lucu gak saudara?
Lucu atuh, nanaonan bangkit sendirian. Terus kita mati nih, terus nggak bangkit lagi. Yang bangkit cuma Yesus, terus ngapain Yesus bangkit? Benar. Yesus bangkit menunjukkan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Yesus bangkit menunjukkan bahwa ada sesuatu setelah kematian itu. Harapan itu. Jadi kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa ada kehidupan kedua. Kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang kekal sesungguhnya. Tubuh kebangkitan Yesus sekarang masih ada. Dan akan tetap abadi selamanya. Kekal selamanya. Yesus yang bangkit itu masih ada. Nungguin kita. Yang nanti akan mati. Lalu kita akan bangkit. Bersama-sama dengan Kristus. Nah, yang terpenting dari kehidupan kekal adalah bagaimana perjalanan kehidupan kerohanian ini. Ada 2 ayat yang sangat penting dan sangat-sangat berbahaya. 1 Timotius 1 ayat 19. 1 Timotius 1 ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Lihat, ini dituliskan kepada orang-orang percaya. Dan dituliskan beberapa orang dari antara kita. Saya berharap tidak ada di sini. Tetapi kalau ayat ini dituliskan seolah-olah menuliskan beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni. Menolak Kristus, menolak Injil Kristus itu. Dan oleh karena itu kandaslah iman mereka. Hati-hati saudara. Makanya tadi saya katakan jangan-jangan ada gejala-gejala kematian rohani. Berhati-hati. Kalau sampai kandas iman kita, maka binasalah kita selama-lamanya. Kita harus sungguh-sungguh membuat hidup ini menjadi sangat-sangat serius bersama-sama dengan Tuhan. Ayat yang kedua. Atau tidak tahukah kamu, 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil, hati-hati, ini untuk orang-orang percaya nih. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah percaya. Tidak tahukah kamu, berarti orang-orang yang percaya itu, bahwa orang-orang tidak adil, di tengah-tengah orang percaya ada orang yang tidak adil. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan sesat. Orang cabul, ini orang percaya. Ini ayat untuk orang percaya. Orang cabul, penyembah berhala, pezina, laki-laki yang ditiduri serta laki-laki yang melakukannya, yang lagi rame sekarang ini. Tentang homoseksualitas, LGBT dan lain sebagainya. Pencuri, orang tamak, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini bukan ayat untuk orang dunia. Ini untuk ayat untuk orang di dalam gereja Tuhan. Artinya memang tidak mustahil di dalamnya ada orang-orang yang melakukan ini. Saudara dan saya bisa jadi melakukan hal ini. Dan firman Tuhan sangat keras. Di dalam ayat ini katakan, mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Betapa seriusnya hidup kita. Betapa kita harus menghargai kebangkitan itu. Kita tidak lagi bermain-main di dalamnya. Beberapa orang di antara kamu memang demikian dahulu demikian. Tetapi kamu telah dipermandikan di dalam baptisan itu, di dalam kematian bersama Yesus dan bangkit bersama Yesus. Kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus di dalam dan dalam roh Allah kita. Saudara, ini ayat teguran yang luar biasa. Hati-hati dengan kehidupan kita. Saya sekali lagi mau katakan, orang cabul, penyembah berhala, pezina, laki-laki yang dituduri serta laki-laki yang melakukannya, pencuri, orang tamak, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perjalanan kita belum selesai. Kita tidak tahu waktunya kapan. Karena kita tidak tahu waktunya, tidak tahu caranya, tidak tahu tempatnya. Maka kita harus berhati-hati, sangat berhati-hati. Karena orang-orang ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau kita terima Yesus tapi masih melakukan ini, itu sesuatu yang tidak normal. Itu sesuatu yang aneh.
Orang yang harusnya terima Yesus, hidupnya memancarkan karakter Allah, bukan perbuatan ini. Maka jika masih ada di antara kita yang mungkin masih melakukan perbuatan ini, pagi hari ini, mari akhiri itu. Mari selesai. Mari hargai kebangkitan Kristus. Masuk terlibat di dalamnya, dalam kebangkitan Kristus. Kita tidak lagi menjadi alat kelaliman. Tubuh kita bukan alat kelaliman, alat kejahatan. Tetapi menjadi alat kemuliaan Tuhan. Masih ada waktu, masih ada waktu. Mungkin saudara katakan, tapi saya sudah puluhan tahun dan tidak terjadi apa-apa tuh. Saya sudah berdosa berpuluh-puluh tahun dan sekarang pun masih berdosa. Bahkan tadi pun masih berdosa. Tidak terjadi apa-apa tuh. Saya mau katakan itulah kesempatan Tuhan. Dan kita tidak tahu kesempatan itu akan berakhir kapan. Dan saat ini, detik ini, firman Tuhan sampai kepada saudara, katakan selesai, stop, jangan lakukan lagi. Saya tidak tahu apakah ini kesempatan terakhir buat saudara atau tidak. Tetapi jika ada yang masih seperti berhenti sekarang. Selesai, karena kita tidak tahu kapan dan waktunya. Kematian menjadi pergumulan kita. Tetapi di dalam Kristus kematian menjadi suatu yang menguntungkan bagi kehidupan kita. Tapi kita juga harus berhati-hati karena kita tidak tahu kapan waktunya kematian itu sampai dalam kehidupan kita. Maka kita harus berawas-awas di dalamnya. Mari melalui Paskah ini, harusnya hidup kita diubahkan seluruhnya. Menjadi jauh lebih baik dari kehidupan kita yang kemarin. Saya tidak sedang menuduh saudara, tapi mungkin firman Tuhan yang sampai pada saudara pagi hari ini. Kesimpulannya, kebangkitan Kristus memungkinkan semua potensi menjadi hidup kembali. Apa yang sudah terputus disambungkan kembali. Kita menginginkan kebangkitannya menghubungkan kita kembali dengan Tuhan. Resurrection, reconnection, membangkitkan jasmani kita dengan Tuhan. Membangkitkan roh kita dengan Tuhan. Dan supaya kita ada di dalam kekekalan sampai pada akhir nanti. Roh manusia yang mati dihidupkan kembali dan bisa memancarkan karakter Allah. Apa yang dulu mati, kematian rohani tidak terjadi lagi. Jasmani kita menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kita mengalami kematian jasmani. Tetapi sampai menuju ke sana, sambil menunggu menuju ke sana, kita memakai badan kita jadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, kehidupan kekal yang penuh sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Saya rindu kita benar-benar reunian nanti di langit dan bumi baru. Ingetin saya ya, kalau sudah sampai di sana. Siapa tahu ketemu lagi dengan saya. Ayo kita bikin reunian. Ayo kita menghadap Yesus dan minta izin. Yuk reunian yuk, gereja Rehoboth. Masih ada gak semuanya ini? Ada Asher, ini lagi di absen kan semuanya sudah di absen ya. Nanti saya minta absennya dikeluarkan lagi di langit dan bumi baru. Nanti saya mau ngobrol-ngobrol dengan saudara semuanya. Kita bisa bersama-sama dalam kemuliaan, dalam kekekalan bersama Kristus. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kemurahan kebaikan-Mu. Dan kiranya Tuhan, apa yang kami dapatkan pagi hari ini berasal daripada-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang sudah bangkit, mengalahkan maut, mengalahkan dosa Tuhan. Kami ikut beserta dengan Engkau Tuhan. Kami mau hidup di dalam Engkau Tuhan. Sang pemenang dari maut itu Tuhan. Kamu mau ikut bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur untuk gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan kami semua di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
Ya, puji Tuhan. Saudara diberkati dengan seluruh acara ini, terutama dengan firman Tuhan. Siapa yang merasa diberkati, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, puji Tuhan, saudara. Pagi hari ini kita dapat bersama-sama di dalam rumah Tuhan dalam satu ibadah, di mana penuh dengan ucapan syukur. Saudara, dari tempat ini ada satu berita duka cita yang saya sampaikan pada saudara, yaitu kemarin jam 8 hampir jam 9 Bapak Wim Riyadi telah dipanggil pulang oleh Tuhan, Bapa di surga. Sekarang ada di Nana Rohana, ruang K dan L. Nanti sore jam 7 ada kebaktian tutup peti. Jam 7 sore kebaktian tutup peti. Ya, kita doakan bersama-sama supaya keluarga yang ditinggalkan boleh mendapat kekuatan dan penghiburan dari surga. Terus hari Rabu itu ada Paskah Lansia. Paskah Lansia yang dimulai jam 3 sore. Terima kasih untuk perhatian saudara. Mari kita akan beri bersama-sama. Kita akan tutup perayaan Paskah pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, hati kami penuh dengan sukacita, mengucap syukur karena Tuhan sudah memimpin seluruh ibadah perayaan Paskah pada pagi hari ini dari awalnya selesai dengan berkat Tuhan, dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kami menjadi orang-orang yang sudah bersama-sama menang dengan Tuhan. Dan kami mau tetap menjaga kemenangan itu, iman kami supaya makin bertumbuh dalam Tuhan. Sehingga kami boleh terus bersama-sama dengan Tuhan dalam dunia ini sampai di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Kami pagi hari ini juga berdoa untuk kebaktian tutup peti dari almarhum Bapak Wim Riyadi. Mari Tuhan kau sedangkan tolong supaya itu juga boleh Tuhan membawa kami semua mengetahui bahwa hidup ini ada batasnya. Tapi melampaui itu semua ada satu kehidupan kekal yang menunggu kami di rumah Bapa. Berikan kekuatan, berikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Makasih Tuhan, kami juga berdoa untuk perayaan Paskah Lansia pada hari Rabu yang akan datang, supaya semua yang hadir juga boleh mendapat sukacita dari Tuhan. Sebentar kami akan pulang berpisah satu dengan lain. Mari Tuhan, Engkau sendiri akan menolong kami semua, memberkati kami semua masuk dalam minggu yang baru, jalan bersama dengan Tuhan. Baik kami secara pribadi, usaha kami, pekerjaan kami, keluarga kami, pendidikan anak-anak kami semua. Tuhan berkati dengan berkat-Mu dari surga. Kami percaya Tuhan sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amin. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.
Bapa di